pokoknya saja, itu belum termasuk bunga. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya hutang 2M bisa tidur nggak? Bisa tidur nyenyak nggak? Tidak ya? Oke, dan kemudian juga pernah tidur di emperan? Ada di sini yang pernah tidur di emperan? Tidak ada ya, puji Tuhan. Oke, dan juga beliau tentunya pernah tidak makan selama 2 hari 2 malam. Dan beliau tentunya bergabung bersama TDW tentunya. Dan salah satu murid Pak Tung yang sekarang sudah sukses, sangat luar biasa sekali. Oke, dan beliau menjadi pengusaha pabrik rak baja dan sudah punya distributor kurang lebih 100 se-Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Henry Suswandi Teino. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore. Masih semangat ya? Semangat ya? Kalau baca saya punya latar belakang, semangat atau loyo? Semangat ya? Nah, saya mau ceritakan nih, ya. Mau ceritakan yang sedih dulu atau cerita yang bahagia dulu? Ah? Bahagia dulu. Berarti endingnya dong. Setelah itu kita pulang langsung ya. Jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, yang asalnya lahir di Pontianak siapa di sini? Ada? Oh, lahir di Pontianak. Tinggal di mana Pak? Oh, numpang lahir doang ya. Ya, saya lahirnya di Pontianak ya. 49 tahun yang lalu. Jadi saya 49 tahun sekarang ya. Dan kebetulan saya sudah punya cucu 3. Ya, jadi ini happy endingnya langsung ya. Jadi saya married itu waktu itu usianya 20 tahun. Jadi saya usia 46 tahun itu saya sudah punya cucu 3. Punya cucu 1 pertama ya. Sekarang 49 tahun cucu saya sudah 3. Ya. Nah, ceritain saya semalam itu diajak makan sama Pak Tung. Kemudian saya cerita di sana kira-kira sekitar setengah jam. Nah, Pak Tung mengatakan kepada Andrew, ini pengalamannya luar biasa. Ini mesti harus mengisi dan membagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih duduk, tadi saya sempat cerita sama saya punya rekan ya. Saya bilang ini sudah sore, mungkin kemungkinannya tinggal 20 orang ini. Tapi saya lihat Bapak dan Ibu masih semangat, yang membuat saya jauh lebih semangat dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita tepuk tangan bersama ya. Saya lahirnya itu di Pontianak. Posisi saya itu lahir di Pontianak itu bukan di kota, tapi di satu desa yang sangat kecil sekali ya. Papa saya sama mama saya itu petani. Saya keturunan Tionghoa. Papa dan mama itu Tionghoa asli. Saya dari suku Teochew ya. Siapa yang suku Teochew? Oh ya. Ya, yang teman-teman yang lain juga ya. Jadi saya lahir di sana. Saya tinggal di daerah transmigrasi. Dan di daerah transmigrasi itu tersebut banyak orang Jawa dan banyak orang Madura. Jadi saya punya lingkungan hidup pada waktu kecil itu, saya tinggal di daerah orang Jawa dan Madura. Maka dari itu saya juga bisa bahasa Jawa dan bisa juga bahasa Madura. Karena otomatis ya di lingkungan itu. Nah, saya kebetulan waktu SD ya, itu saya sudah berjiwa bisnis. Jadi pada waktu itu SD saya sudah menjual es ya. Ya tahu ya es yang dulu yang pakai ini ya apa? Yang masih ada pegangan gitu ya. Ya, itu es apa itu namanya itu ya. Saya sendiri juga sudah lupa. Kemudian setelah itu saya juga jual kue ke sana ke sini dan sebagainya. Ya, masuk pada waktu zaman SMP, saya pada waktu itu di SMP saya juara. Ya, rata-rata 3 besar lah kira-kira. Ya, cuman saya kebetulan ya, saya sekarang S2. Jadi SD sama SMP. Ya, jadi saya punya lulusan hanya sampai SMP saja. Yang lulusan SMP di sini tolong angkat tangan. Wah, saya bersyukur sekali ya. Saya SMP satu-satunya kalau begitu lulusan SMP satu-satunya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau seandainya kita mau sukses, kita tidak boleh beralasan. Misalnya kita hanya tamatan SMP lah, kemudian kita ini tidak punya modal lah, kemudian kita ini ada kekurangan ini, kekurangan itu tidak boleh. Karena bagi saya, orang yang tidak sukses itu kebanyakan alasan ini, alasan itu. Tapi orang yang sukses pasti akan kelebihan cara. Dia mempunyai cara-cara untuk terus berkembang. Ya. Kemudian setelah itu saya masuk ke SMA. Loh, kok ada cerita SMA ini? Sebentar, sabar ya. Ini episodenya masih tetap berlanjut ya. Pada waktu saya masuk ke SMA, dulu itu tidak ada sekolah yang namanya standarisasi nasional, betul? Betul? Jadi kalau dari SD SMP yang dari daerah-daerah ke SMA, apalagi SMA-nya bagus ya, itu mau kita adaptasi dan sebagainya itu susah sekali. Kebetulan waktu saya SMA, saya masuk ke sekolah yang terbaik. Nah, pada waktu SMA saya tinggal di SMA itu, bagaimana saya mensiasatinya? Jadi saya jadi pembantu waktu SMA. Yang SMA jadi pembantu siapa? Nggak ada ya? Wah, syukur lagi saya. Saya bisa seperti hari ini ya karena salah satunya ada Pak Tung yang membuat saya seperti begini. Dan yang kedua adalah penderitaan hidup. Jadi penderitaan hidup yang membuat saya seperti begini juga. Dan Pak Tung juga ya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Di SMA itu saya jadi pembantu. Jam 3 pagi saya mesti harus bangun. Saya kerjanya apa jam 3 pagi? Itu saya pergi ambil kue basah ya. Itu ada kue lapis, tapi bukan kue lapis yang sekarang lapis legit ya, lapis yang warna-warni itu loh ya. Nah, kue-kue yang lain juga. Kemudian saya harus membawanya dari satu warung kopi ke warung kopi lain, satu warung kopi ke warung kopi lain begitu ya. Nah, itu pun pakainya sepeda. Jadi pakai sepeda ngantar satu warung kopi ke warung kopi lagi. Resikonya pada waktu itu ada kue-kuenya yang sempat tidak terjual. Keesokannya kan otomatis akan basi, betul? Karena itu kue basah bukan kue kering. Nah, saya mengembalikan kepada orangnya komplain kepada saya. Wah, kalau begitu nanti bagaimana ya? Akhirnya dia jual putus kepada saya. Jualnya lebih murah, tapi saya belinya langsung cash kayak begitu. Nah, otomatis itu juga membebani saya begitu loh. Akhirnya saya mesti harus bawa pulang. Kemudian saya kukus lagi. Setelah kukus, saya bisa lagi jual. Ya, kayak begitu ya kira-kira. Nah, setelah saya udah jual kue-kue tersebut, saya pulang. Saya mesti harus sapu, harus ngepel, harus apa. Nah, setelah itu selesai, saya baru naik sepeda menuju ke sekolah. Nah, pada waktu saya ke sekolah di SMA itu, untuk yang tahun pertama ya, saya tuh rankingnya masih ada 10 besar lah. Ya, masih ranking 10 besar. Tapi bahasa Inggris saya itu adalah yang paling anjlok, yang paling tidak bisa. Paling tidak bisa pelajaran itu bahasa Inggris. Nah, setelah sudah selesai SMA, saya naik ke kelas 2 SMA. Naik kelas 2 SMA, kemudian semakin lama semakin ketinggalan saya pelajarannya. Karena pada waktu itu saya masuk jurusan fisika. Padahal saya sendiri itu fisika, kimia, biologi dan sebagainya, itu matematika itu pelajarannya saya lemah di sana. Akhirnya saya tidak naik kelas. Jadi saya sudah 2 kali tidak naik kelas, Bapak, Ibu. Kelas SD kelas 4 saya tidak naik kelas. SMA kelas 2 saya tidak naik kelas lagi. Ya sudah 2 kali tidak naik kelas, berapa di sini? Berarti saya. Oh, Bapak juga. Oke. Selamat. Nah, setelah itu waktu SMA kelas 2 nggak naik kelas, kemudian saya pindah ke sekolah yang agak pinggir sekali. Dan di situ lingkungannya adalah lingkungan anak-anak yang tidak naik kelas kumpul semua di sana. Jadi kita ada komunitas di sana semua. Akhirnya terjadilah saya salah pergaulan. Kemudian saya berbuat kriminal. Saya menjamret dengan teman-teman saya, ketangkap, masuk penjara.
Jadi saya sempat masuk penjara. Yang pernah masuk penjara juga kan? Oh tidak ada ya. Saya masuk penjara 6 bulan di sana. 6 bulan saya masuk penjara. Jadi saya punya cerita kalau dari masa kecil sampai masa remaja itu tidak ada yang menyenangkan sama sekali. Jadi kalau kalian mengatakan, oh saya mau reuni dengan teman-teman ya, oh masa kecil saya bahagia dan sebagainya. Kalau saya itu kebetulan jauh dari bahagia waktu masa kecil dan remaja. Tapi syukur sekarang saya bisa nikmati apa yang sudah pengalaman saya sebelumnya itu sekarang sudah saya dapatkan. Nah itu yang mau saya share kepada mereka. Jadi saya pernah mengenyam pendidikan di SMA, tapi tidak lulus. Makanya saya mengatakan bahwa saya lulusan SMP. Ya betul ya kira-kira ya gitu ya. Oke. Maka alumni-alumni yang ada waktu SMA itu mereka minta saya untuk ikut. Tapi saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya kalau alumni itu berarti lulusan. Saya bukan alumninya saya mengatakan. Tapi sekarang ini syukur teman-teman itu sudah minta saya dukung. Dan kebetulan saya salah satu sponsor untuk reuni-reuni untuk yang SMA. Saya sudah ikut sekarang. Jadi udah kembali lagi. Jadi teman-teman yang dulu SMA kelas 1, kelas 2 masih ingat dengan saya, ya kita sudah bergabung kembali begitu ya. Nah, pada waktu SMA setelah saya sudah dari penjara keluar, saya pulang lagi ke kampung halaman saya, di kampung, dan saya diasingkan dengan teman-teman. Teman-teman saya itu semuanya tidak mau yang berteman dengan saya. Setelah itu saya dibawa ke satu pegunungan, satu bukit. Ya, di Kalimantan itu jauh, kira-kira kalau dari Pontianak itu kira-kira sekitar 200-an kilo ya, masuk ke pedalaman dan sebagainya. Dan di situ saya ikut di satu gereja. Nah, di satu gereja tersebut ada misionaris dari luar ya. Mereka bicara bahasa Inggris semuanya. Nah, pada waktu itu saya tertarik. Wah, kalau bisa bahasa Inggris ini enak juga ya. Nah, setelah saya di sana, saya pulang. Pulang, saya belajar bahasa Inggris sendiri. Tahu saya belajar bahasa Inggris di mana? Tahu? Oh, tadi nggak sempat dijelasin di situ ya. Di situ ada poin bahwa saya belajar bahasa Inggris itu di Pohon Rambutan. Jadi saya belajar bahasa Inggris di mana? Nanti saya akan memberikan kuis ya, pertanyaannya. Jadi ingat-ingat ya. Jadi saya belajar bahasa Inggris di mana? Pohon Rambutan. Saya belajar bahasa Inggris itu 6 bulan, Pak, Ibu. 6 bulan saya belajar bahasa Inggris. Tidak ada guru, tidak ada lawan bicara, tidak ada yang ngajarin saya, tidak ada apa-apa. Saya berdasarkan kamus saja. Dulu di sana nggak ada sistem misalnya kita bisa lihat Android, bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan sebagainya, tidak ada. Ya, saya belajar 6 bulan. Pas waktu itu di Pontianak ada lomba pidato bahasa Inggris untuk tingkat provinsi Kalimantan Barat. Saya ikut. Pada waktu saya ikut, dari kampung halaman saya itu sampai ke kotanya itu butuh perjalanan 2 jam. Dan itu lewat dari tanah becek-becek semua, baru bisa sampai ke Pontianak. Saya ikut lomba. Pada saat saya ikut lomba, yang terjadi adalah saya dapat juara 1. Pialanya masih ada. Saya bawa piala saya pulang ke rumah saya. Sampai di rumah saya, harapan saya adalah ada satu sambutan yang baik dari orang tua. Yang terjadi adalah pada waktu sampai di rumah, saya punya piala itu dipatahkan sama papa saya. Kenapa papa saya mematahkannya? Karena papa saya mengatakan, ini pasti kamu pergi beli. Pialanya pergi beli. Tidak mungkin kamu itu belajar sendiri, setelah itu kamu bisa juara 1. Akhirnya saya tidak mau berdebat terlalu banyak. Saya ajak papa saya. Keesokan harinya itu ada koran. Ya, waktu itu koran Akcaya namanya, sekarang sudah berubah jadi Pontianak Post. Itu ada nama saya di sana yang menyatakan bahwa saya itu memang juara 1. Baru papa saya ambil lem, ya. Belum ada lem Eltico pada waktu itu ya. Ambil lem, kemudian dilem kembali. Nah, sekarang saya simpan di Surabaya. Jadi saya tinggalnya sekarang di Surabaya, bukan di Pontianak lagi. Domisili saya di Surabaya. Nah, setelah udah selesai,
saya ngajarin les bahasa Inggris. Jadi SMA dulu saya bahasa Inggrisnya paling jelek. Setelah itu saya jadi guru bahasa Inggris. Saya bikin ada kos-kosan ukuran kira-kira 2x2,5 meter. Saya tidur di sana. Kemudian setelah itu saya pakai sepeda yang dulu saya SMA itu, saya pakai untuk pergi ke rumah-rumah untuk memberikan les. Tahun 89 saya mulai mengajar bahasa Inggris dari rumah ke rumah, yang mana satu orang itu 7.500 pada waktu itu. Ya, saya ngajar, terus berlangsung sampai saya berusia 27 tahun. Jadi tahun 97 saya mulai buka kursus. Buka kursus saya pun itu saya join sama orang lain. Saya join sama orang tua dari murid yang saya ngajar. Ya, baru buka 3 bulan dia ada dengar bahwa saya dulu pernah mantan narapidana. Dia memutuskan sepihak, saya mesti harus cari kursus. Nah, saya cari kursus pada waktu itu, saya cari yang dekat di sana. Kemudian saya pinjam uang sama bank. Ya, tahun 1997 pinjam uang dengan bank. Pada saat itu saya buka kursus. Dan tidak lama kemudian muridnya itu ramai sekali. Ya, karena saya punya sistem beda dengan orang lain ya. Kalau saya punya kursus, setiap orang yang kursus sama saya itu saya jamin pasti bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau tidak, uangnya kembali. Saya begitu sistem saya. Nah, tahun 97 itu kebetulan istri saya punya otak ya, itu sama saraf yang ketujuh itu melekat, sehingga membuat istri saya itu mulutnya itu menceng gitu ya. Dan kalau seandainya dia menceng, air ludahnya kadang-kadang suka netes sendiri gitu. Sehingga saya bawa ke Surabaya pada waktu itu. Nah, jadi saya ceritain kenapa saya bisa sampai Surabaya. Saya bawa dia ke Surabaya, saya tinggal di Gubeng Kertajaya 9. 9 itu 1X ya. Betul ya? Kalian yang pendidikan lebih tinggi, saya yakin bisa beritahu saya kalau saya salah ya. 9 itu 1X. Nah, pada waktu saya datang ke sana, itu saya kenal dengan Mas Yanto. Mas Yanto itu kebetulan adalah anak dari pemilik kos itu. Saya kadang-kadang pinjam GL Pro-nya untuk bawa ke rumah sakit Karangmenjangan, bawa istri saya ke Karangmenjangan itu untuk periksa dan operasi di sana. Nah, operasinya berhasil. Nah, setelah itu tahun 97-98 saya pulang ke Pontianak. Pada waktu krisis moneter tahun 98, betul ya 98 ya? Itu saya dapat untung banyak sekali itu tahun 98. Nah, pada waktu itu saya tahu pas waktu krisis moneter, saya orangnya suka dan sering melihat peluang yang ada. Nah, peluang yang ada itu adalah saya melihat bahwa kerusuhan itu terjadi, saya pergi ke luar negeri. Ada pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Australia dan sebagainya. Itu untuk bekerja sama dengan universitas yang ada di sana, sekolah-sekolah yang ada di sana. Karena pada saat itu orang ada kerusuhan, pasti orang anaknya kebanyakan dikirim ke sana. Nah, rupanya apa yang saya prediksikan itu tepat. Semua orang kirimkan anaknya ke sana. Tapi kalau kirimkan anaknya ke sana kan belum tentu bisa diterima dan sebagainya, betul? Akhirnya datanglah kepada saya dan saya yang membantu untuk menguruskan semuanya termasuk visa dan sebagainya untuk dikirimkan ke luar negeri. Nah, pada saat dikirimkan ke luar negeri saya di situ, saya mendapat komisi dan komisinya semuanya menggunakan dolar. Jadi pada waktu itu saya sempat naik dan sebagainya. Nah, saya orangnya ambisinya tinggi. Ambisi saya itu saya hidup selalu punya target. Pada suatu hari saya itu 3 tahun kemudian ya, dari 97 berarti 3 tahun kemudian itu 2000. Itu saya sudah nomor 1 di Kalimantan Barat untuk jumlah kursus dan murid terbanyak. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Artinya kursus saya paling banyak dan juga lembaganya paling banyak, muridnya juga paling banyak. Nah, saya mulai nih
ngajarin orang, ngajarin adik saya, ngajarin karyawan dan sebagainya. Bagaimana sih cara cari murid? Bagaimana caranya supaya bisa cari murid? Saya ceritakan semua kegagalan saya dulu. Jadi saya mengajarkan bagaimana cara cari murid. Mereka itu kemudian pergi cari murid, tapi muridnya itu bukan ditempatkan di kursus saya, tapi mereka bikin kursus sendiri. Akhirnya kan saya kan banyak tempat itu yang saya itu pinjam sama bank ya. Artinya gini, setiap satu lokasi yang ada itu saya cariin bayar DP, kemudian bayar DP, kemudian bank membiayai. Kemudian saya ambil dari uang kursus setiap bulannya untuk bayar bank, ujung-ujungnya saya punya, saya pikir begitu. Ya. Tetapi pada waktu tahun 2001, ya, saya itu dipilih dan ditunjuk oleh pemerintahan Australia karena saya termasuk agent yang mengirimkan murid terbanyak untuk sekolah kuliah di Australia. Jadi saya dapat beasiswa tersebut, saya pergi ke Australia. Pada waktu sampai di Australia, saya sebenarnya diminta untuk kuliah di sana. Tapi karena saya tidak ada sertifikat pendidikan formal, akhirnya saya ikutkan kursus. Kursus itu bergabung sama anak Indonesia, anak dari India, anak dari Cina dan sebagainya, itu gabung jadi satu. Dan pada saat itu saya melihat bahwa kursusnya itu terlalu gampang. Jadi saya sering tuh ngomong sama orang Australianya, saya mengatakan ngajarnya ada yang keliru atau apa dan sebagainya, karena mereka bukan asalnya dari pendidikan bahasa Inggris yang notabene-nya mereka mesti belajar, tapi mereka sudah bisa dari komunikasi karena mereka tinggal di sana. Nah, akhirnya saya ditunjuk juga ya di Homesclay Institute of TAFE di Melbourne, Australia itu sebagai pengajar bahasa Inggris di sana. Jadi saya sempat ngajar di sana beberapa bulan. Kemudian saya pindah. Pada waktu pindah, posisinya saya punya kursus itu sudah semuanya sepi. Tidak ada ini lagi, tidak ada murid. Saya coba cari, rupanya mereka muridnya semua sudah pindah ke saya punya karyawan semuanya. Ya, tepuk tangannya untuk kesuksesan saya. Jadi saya dengan begini ini saya sudah membawa banyak rezeki untuk orang lain. Ya, rezeki untuk orang-orang yang kemudian di belakangnya ini menyalahgunakan apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka. Nah, pada waktu tahun 2004 saya menyerah. Menyerahnya bukan berarti saya menyerah kemudian stop. 2004 itu berarti saya kursus semua sudah tidak ada. Jadi saya dinyatakan saya itu kolaps, bangkrut tahun 2004. 2004 saya bangkrut, kemudian teman tidak ada, semuanya menyingkir. Keluarga semua juga sama. Ya, orang-orang yang kita kenal juga semuanya menyingkir ya. Siapa yang sudah pernah mengalami seperti kayak begini? Tolong angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Ya. Setelah itu saya tahun 2005 saya pakai kapal barang dari Pontianak menuju ke Surabaya. Tujuan saya sebenarnya bukan mau ke Surabaya. Tujuan saya sebenarnya mau pergi ke Malang. Karena Malang itu adalah kota pendidikan. Saya mau buka lembaga konsultasi belajar ke luar negeri lagi di sana, di Malang. Tetapi saya bawa uangnya kan cuma 160.000. Jadi coba Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya. Saya bawa uang 160.000 pada waktu itu di kantong. Kemudian saya naik kapal barang dari Pontianak menuju ke Surabaya. Itu butuh waktu 4 hari baru bisa sampai. Sampai di sana, di Tanjung Perak, saya naik angkot. Naik angkot, saya sewa 25.000. Dari sana menuju ke rumahnya Mas Yanto. Rumah Mas Yanto, saya lupa pada waktu itu kan kita masih Android nggak ada, handphone apa segala jarang ya pada waktu itu. Nah, saya pergi ke Gubeng Kertajaya 11 tuh X1. Saya cari nggak ada.
Kenapa saya cari nggak ada ya? Saya coba, sudah malam pada waktu itu. Akhirnya saya kenal dengan satu orang namanya Pak Bambang. Pak Bambang itu tanya, Mas, cari siapa ya Mas ya? Saya bilang saya mau cari orang yang pernah saya temui waktu itu kos-kosannya di daerah sini. Kelilinglah di situ. Kebetulan pas waktu itu hujan gerimis. Saya pikir saya ini pusing sudah. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Uang juga tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan kalau seandainya jadi saya? Hah? Berdoa. Itu jurus terakhir ya itu ya. Nah, saya pada waktu itu saya coba cari akal. Saya bilang sama Pak Bambang yang nyapa saya. Pak Bambang bawa saya pergi ke namanya Kodam Brawijaya. Ya, Kodam Brawijaya itu kecil sekali. Rumahnya semua rumah-rumah kecil dan sebagainya. Nah, saya bilangkan saya numpang tidur di emperannya. Kenapa saya numpang tidur di sana? Pak Bambang juga nggak berani bawa saya ke dalam rumahnya, karena nggak mengenal saya siapa, betul? Nah, saya sempat 2 hari itu tidur di emperan di sana. Keesokan harinya, saya minta Pak Bambang untuk tolong ngantarin saya untuk cari rumahnya Mas Yanto. Pak Bambang waktu itu jadi satpam. Jadi satpam itu gajinya itu 1 hari itu 25.000 waktu itu. Saya mengatakan begini, Pak Bambang, ya sudah, hari ini tolong temani saya. Saya gantinya 25.000 itu. Kan saya masih ada 160.000 dong. Ya, untuk makan, untuk apa masih cukup lah. Saya cari Mas Yanto. Maksud saya mau ajak Mas Yanto ini sama-sama pakai sepeda motornya pergi ke Malang. Keesokan harinya saya nyamperin, rupanya Mas Yanto sudah meninggal. Waduh, saya ini merinding saya. Kalau saya ingat cerita ini saya masih merinding sekali. Saya mau pulang ke Pontianak lagi, malu. Mau tetap menetap, bagaimana caranya? Saya punya utang kepada orang-orang itu masih 2 miliar dan harus saya bayar lagi bunganya. Anak istri saya kemudian saya koskan di Pontianak pada waktu itu. Wah, saya bingung sekali. Nah, saya bilangkan, kekuatan yang terbesar itu pada saat kita benar-benar di puncak penderitaan. Saya ulangi, kekuatan itu yang terbesar. Kalau kita sudah mepet ke dinding dan sebagainya, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa karena kita sudah tidak ada jalan lagi pada waktu itu. Yang pernah merasakannya siapa? Yang penting jangan nangis ya. Oke, tepuk tangan ya kita. Tahu Bapak dan Ibu apa yang saya lakukan? Saya ketuk pintu orang. Saya bilang, Pak, Ibu, permisi. Ya, saya sudah 2 hari tidak makan. Tetapi saya bukan berarti saya mau minta makan. Tapi saya punya ilmu yang bisa mengajarkan putra-putri Bapak dan Ibu bahasa Inggris. Ada yang mengusir saya, ada yang minta saya pergi, tapi ada juga yang menerima saya. Ibu yang pertama kali menerima saya itu namanya Ibu Vita di Surabaya. Saya masuk, dikasihlah saya teh, dikasihlah saya kue. Ya, saya punya perut ini jadi besar kayak begini, ini mungkin kena teh sama kue. Jadi pada waktu saya masuk, saya ngajarin bahasa Inggris kepada anaknya. Anaknya kemudian setelah saya ngajar ini, semuanya suka. Jadi saya tanya, Ibu, saya sudah selesai ngajar nih sama Bu Vita. Bagaimana kira-kira tanggapan dari putra-putri Ibu? Mereka suka. Bu Vita tanya, kira-kira mau dibayar berapa ini? Saya bilangkan, Ibu orang pertama yang menyelamatkan saya. Silakan Ibu seikhlasnya aja. Saya datang lagi, ajar lagi. Setelah saya ngajar kemudian, saya punya pemikiran satu hal. Kita mesti melakukan sesuatu secara ikhlas. Nanti pasti kita akan mendapatkan apa yang sebenarnya layak yang kita dapatkan.
Bu Vita memperkenalkan saya ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, sehingga saya punya murid itu banyak. Sudah banyak, saya sudah mempunyai uang, ya, saya sewa rumah. Dan sewa rumah di Surabaya itu tidak murah. Jadi saya sewanya di dalam gang. Nah, sewa di dalam gang itu saya bayarnya per bulan. Tetapi ibunya itu tidak mengizinkan, maunya bayarnya 1 tahun. Paling minim itu 1 tahun sudah. Tapi saya ada uangnya itu uang per bulan. Bagaimana ini? Saya minta tolonglah, saya mohon sama pemilik rumahnya. Pemilik rumahnya tetap enggak kasih. Akhirnya saya coba cari jalan. Kebetulan pada waktu itu ada seminarnya Pak Tung di Surabaya, saya ikut. Setelah saya ikut, saya mendapatkan banyak inspirasi di sana. Semangat saya itu kemudian muncul kembali. Seperti Bapak dan Ibu mendengar cerita saya yakin itu akan memotivasi dan memberikan semangat dan inspirasi lebih banyak lagi kepada Bapak dan Ibu. Bahwa kita itu jangan terlalu lemah terhadap kehidupan. Kehidupan ini semakin lama pasti semakin keras. Ya, jadi bagaimana? Kita harus semakin cerdas. Tidak ada kehidupan ke depannya itu nanti semakin enak dan semakin enak. Kitalah yang harus lebih kuat dan lebih cerdas. Jadi setelah itu saya coba berpikir, bagaimana ya cara saya dapat murid banyak, tetapi saya tidak mempunyai ruangan. Tidak perlu ada tempat. Nah, terbesit. Saya mau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada ruangannya. Ya betul? Nah, saya masuk ke dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan pada waktu itu, kepala dinas pendidikan pada waktu itu namanya Pak Rasio di Surabaya. Saya masuk, ketuk pintunya, saya mengatakan saya mau ngajar bahasa Inggris kepada Pak Rasionya, atau kepada putra-putrinya, atau kepada pegawai-pegawainya. Dan itu saya kasihkan gratis. Tapi saya punya tujuan bahwa hidup ini memang gak ada yang gratis. Yang penting dia suka dulu dengan apa yang saya ngajarkan. Saya minta surat rekomendasi. Dapatlah saya surat rekomendasi dari Pak Rasio. Saya tujukan ke sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Nah, akhirnya nama-nama saya di sekolah-sekolah itu jadi terkenal. Saya pada waktu itu tahun 2009 lah, 2008 2009. Ya. Saya masuk, setiap saya presentasi itu seperti kayak begini ya. Kalau kita sekolah-sekolah yang SMA itu lebih ramai lagi, atau yang negeri-negeri ya, bisa kadang-kadang itu sampai 1.500 atau 2.000 orang tua wali murid ya. Jadi kita kerjasama dengan sekolah. Kepala sekolahnya saya ajak kerjasama, kemudian saya memberikan 10%. Udah itu saya mengumpulkan orang tua wali murid, dikirimin surat semua untuk datang. Pada waktu itu kita siapin ya minumannya, snacknya kita siapin ya. Kebetulan saya tidak pakai I/O, jadi saya punya LCD proyektornya, ada ya. Sampai sekarang saya itu tidak bisa mengoperasikan laptop. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bisa mengoperasikan laptop, berarti satu langkah lebih menang dibandingkan saya. Saya tidak tahu caranya ngirim email itu seperti apa. Yang penting kalau email masuk saya tahu, cara kirimnya saya nggak tahu. Semua saya suruh sekretaris sekarang yang kirim, Bang. Jadi setelah itu saya mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengundang Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu ini adalah orang tua wali muridnya. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali untuk maju ke depan. Yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan saya akan membuktikan dalam 10 menit atau kurang, yang tidak bisa bahasa Inggris itu langsung bisa bercerita dalam bahasa Inggris. Jadi kira-kira itu menarik nggak Bapak Ibu? Jadi mereka datang, saya ngajarikan caranya. Kalau saya ngajar bahasa Inggris tidak ada bahasa Indonesia nya. Biar mereka tidak ngerti, saya semua pakai bahasa Inggris. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bisa bayangkan kalau ada orang tua walimu 1.500 atau 2.000 orang yang datang. Saya paling tidak itu saya bisa dapatin 500 orang.
Saya bawa uang bisa 500 juta pulang sekali saya berdiri di depan. Itu titik baliknya saya. Jadi pada saat orang tua wali murid itu daftar, itu mereka harus bayar 1.500.000 kalau tidak hari ini. Kalau hari ini daftar, cukup bayar 1 juta aja selama 1 tahun. Dan saya beri garansi uang kembali. Kalau tidak bisa komunikasi dalam bahasa Inggris, akan saya kembalikan uangnya 100% utuh. Jadi ada surat pernyataan yang saya tanda tangani. Dan saya sampaikan dengan mereka semua. Setelah saya membuktikan kayak begini, di meja di sana, di meja sini, semuanya itu full antri. Jadi setelah saya presentasi, saya kasih waktu lagi sampai berapa jam untuk mereka itu dapatkan uang. Mungkin mereka ngambil pinjaman dan sebagainya untuk datang. Jadi kalau 1 juta dikali 500 orang, berapa duit? Saya bisa bawa uang 500 juta sekali tampil pada waktu itu. Ramai. Nah, saya bilangkan kebijakan pemerintah keluar. Kebijakan pemerintah itu pada waktu zaman Pak SBY mengatakan bahwa sekarang dikeluarkan dana BOS. Tahu ya BOS ya? Bantuan operasional sekolah ya. Nah, pada saat itu tidak boleh lagi pungut uang dari orang tua wali murid. Wah, saya down lagi. Tapi pada waktu saya down lagi, saya tetap mempunyai semangat. 2010, setelah saya kejadian seperti kayak begitu, saya lebih down lagi. Kenapa? Karena saya kena kanker kandung kemih. Jadi saya kena kanker kandung kemih pada waktu tahun 2010. Ya, pada saat jadi kurus sekali. Kanker kandung kemih itu tumbuh kira-kira sekitar besarnya gini ya, 3 sentian ya, 3 sentian di kandung kemih saya. Jadi kalau saya kencing itu keluar darah segar, selalu keluar darah segar. Diperiksa nggak ketemu, akhirnya temu itu rupanya kanker stadium 1. Saya di kemo, tapi kalau kemonya rambut saya nggak hilang ya. Saya memang sudah begini ya, sudah gundul seperti kayak gini itu sudah 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya kemo itu kemo lokal. Bisa bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, itu ada selang yang panjang kira-kira 30 cm dimasukkan, maaf, ke kelamin saya ya, ke kelamin saya, baru disuntik kemonya itu, cairan itu. Wah, dicabut itu, wah, darahnya semuanya keluar. Jadi kalau pada waktu itu, kalau kita buang air kecil, itu sakitnya setengah mati. Sampai saya itu antuk-antukan kepala saya itu, sampai saya di sini itu bisa sampai hitam kayak begini, sakit sekali. Nah, sekilas cerita, anak saya yang pertama itu kuliahnya di Cina, ambil jurusan bisnis ya, tapi sampaikannya dalam bahasa Mandarin. Saya kunjungi anak saya dan ketemu satu orang Cina. Kebetulan orang itu bisnisnya di rak supermarket atau minimarket. Saya cerita. Rupanya suatu hari dia datang ke Indonesia. Saya jemput dia. Udah itu saya ditawari untuk menjual rak. Tahu ya rak supermarket dan minimarket, tahu ya? Rak-rak yang ada di Indomaret, Alfa dan sebagainya, tahu ya? Nah, pada waktu itu saya masih menjalani usaha bisnis pendidikan. Istri saya sama teman saya join untuk bikin bisnis rak tersebut. Ya. Nah, bisnis rak tersebut satu kontainer 40 feet itu dikirimkan kepada istri saya sama teman saya. 1 tahun itu tidak mampu jualnya. 1 tahun itu tidak mampu jualnya. Tapi akhirnya ya seperti yang kayak gini ya. Tapi saya bisa menjualnya dalam waktu 1 minggu. Lo pasti tanya, lo caranya gimana dong? Ya, saya dari Surabaya itu pakai mobil itu sampai ke Aceh.
Gak jauh sih, Surabaya ke Aceh itu gak jauh ya pakai mobilnya. Siapa yang pernah Surabaya sampai ke Aceh? Belum tahu ya. Surabaya sampai Aceh, lalu nyebrang lagi sampai ke Sabang. Dan saya itu cari distributor, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cari distributor yang ada di Indonesia. Nah, saya menjualnya cukup satu distributor aja. Yang mau jual saya punya rak, saya sudah bisa. Nah, pada waktu tahun 2013, teman saya ini kemudian ngajak saya join buka pabrik di Cina. Ya, saya lakukan itu dan kemudian saya mempunyai saham 50% di Cina. Kotanya di Jiangsu ya, di Jiangsu. Kira-kira 3 jam lah dekat Shanghai di sana. 2013 kemudian berjalan terus menerus, akhirnya import itu semakin sulit, harganya semakin tinggi. Nah, per tanggal 2016 saya buka pabrik lagi di Surabaya. Mungkin ada video pabrik saya ya. Ada kemarin saya kirimkan kepada Pak Indro. Karena saya tidak menggunakan slideshow, karena saya posisinya langsung diminta Patung untuk langsung sharing saya punya experience ya. Nah, dan kebetulan Patung juga sudah deal sama saya. Tanya gini, saya kan cari distributor, tapi cari distributor, saya juga mempunyai toko. Saya mempunyai beberapa toko ya yang ada, dan toko-toko itu semuanya itu milik saya pribadi. Nah, pabrik yang ada di sini pun sekarang itu milik saya pribadi ya, saya pemilik tunggalnya. Nah, saya mau toko-toko itu dibuka terus. Nah, Pak Tung semalam ngedeal sama saya, oke, kita buka sama-sama. Ya, 50-50 semua kita buka toko banyak-banyak. Nah, April ini kita mulai buka di Tangerang ini rencananya, ya di Serpong ini di Tangerang. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti berkenan, ada yang mau buka usaha saya, ya, padahal mungkin boleh sudah bisa dinaikkan. Nah, ada yang mau buka usaha saya, bisa langsung tanya jawab dengan saya. Kalau saya punya produk itu sangat beda dengan orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Saya punya produk itu satu-satunya yang dari produk baja, bahan baja ya, bukan baja ringan ya, baja ya, itu satu-satunya itu hanya dari kami saja. Yang lain itu seperti di Indomaret, di Alfa dan sebagainya, itu semuanya menggunakan besi, bukan baja. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat seperti ini ya, kami contohnya. Ini kita menggunakan baja utuh. Kita menggunakan baja utuh. Jadi ini tidak ada apa itu namanya las-lasan atau teku-tekuan yang seperti produk lain. Kita punya langsung jadi seperti kayak ini. Dan yang ingin saya share satu hal, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu tahu ya, produk yang dari Cina itu sampai ke Indonesia selalu lebih murah, betul? Apapun produk itu, tahu nggak kenapa lebih murah? Siapa yang ingin tahu? Saya tanya lagi, siapa yang ingin tahu? Oke, saya kasih tahu ya, kasih tahu bocorannya. Di Cina itu satu bahan bakunya itu selalu lebih murah daripada orang lain. Oke? Apa yang lebih murah daripada orang lain? Bahan baku. Tetapi Bapak dan Ibu tahu, tenaga kerjanya di sana itu 2 kali lipat dibandingkan di sini. Ya, di sana itu kira-kira sekarang itu 3.500 renminbi lah ya. Itu kira-kira sekitar 7 juta. Kita di sini ya rata-rata lah, saya ambilnya setengah lah. Kalau Jakarta dengan Surabaya mungkin sudah 4 juta lebih sekarang ya, betul ya? UMK-nya ya, betul ya, 4 juta lebih ya, 4.200.000 ya. Nah, kalau di sana itu 2 kali lipat, tapi mereka kerja itu 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang kita di sini, betul ya? 3 kali lipat. Bensin, bahan bakar kita di sini. Kalau premium berapa sih sekarang? 6.000 ya? 6.000-an ya? Di sana minimal itu belasan ribu, 2 kali lipat.
Tapi kok sana itu selalu lebih murah dibandingkan kita di sini? Karena satu Pak, itu bahan bakunya lebih murah. Yang kedua, mereka kerjanya di sana itu tidak menggunakan manusia. Mereka menggunakan mesin CNC. Tahu ya mesin CNC ya? Mesin CNC itu berarti mesin otomatis yang tanpa dikerjakan atau dioperasikan oleh manusia. Nah, yang ketiga itu menggunakan robot. Nah, sekarang mesin-mesin di Cina ini sekarang sudah canggih-canggih. Bahkan yang dari Taiwan dan sebagainya itu mengadopsi sekarang justru. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi di tempat kami itu, ya, ini di tempat kami itu kebanyakan mesin yang saya pakai itu mesin CNC. Jadi mesin otomatis dan semuanya juga yang ada yang pakai robot. Nah, di tempat kita itu sekarang saya mempekerjakannya 500-an karyawan. Saya buka pabriknya itu 24 jam. Jadi terus buka 24 jam. Nah, Pak Tung kemarin menanyakan kepada saya, kapan ini bisa dibuka? Maret bisa nggak? Saya bilang nggak bisa, karena sudah overload. Kita punya produksi ini sudah terus sampai ke bulan April. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ini bisa lihat seperti kayak begini ya. Ini yang sering kita lihat ini di supermarket, di minimarket. Rak ini bukan saja sebagai rak supermarket dan minimarket lagi, tapi rak serbaguna. Kenapa? Karena orang yang mau taruh oli di bengkel-bengkel itu semua juga pakai ini. Kalau dulu Bapak dan Ibu sekalian tahu ya, kita menggunakan kayu, benar, papan. Sekarang sudah tidak zamannya lagi, dan kayu dan papan itu bisa kena rayap, kemudian kalau mau dipindahkan itu mesti hancur dan sebagainya. Kalau kita punya di sini ini semua bagus seperti kayak begini ya. Sikunya kan. Nah, kalau produk orang lain ini sikunya seperti kayak begini. Ya, Mas bisa bantu saya sebentar, Mas? Ya, siapa namanya? Vario. Mas berapa kilo, Mas? 100 kilo. Berarti kita nih sama ini ya, kelasnya sama ini. Coba tolong ini bisa dibengkokkan nggak di sini? Ini ada pabriknya nih, bengkok ya. Ini produk orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, belum. Ini produk mana, Bapak dan Ibu sekalian? Orang lain. Nah, seperti kayak begini. Nah, ini terbuat dari besi. Ya. Ini produk dari saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada 3 dan ini ada 5. Ya. Dan ini kita ada konturnya seperti kayak begini, supaya tidak mudah dibengkokkan. Bukan tidak bisa dibengkokkan, tapi tidak mudah dibengkokkan. Ya. Susah ya. Ya, oke. Saya coba Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Belum. Kan masih mau minta hadiah. Tolong kasih saya alamat. Ya, alamat kamu kasih ke saya. Saya akan kirimkan buku autobiografi saya ya kepada kamu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Saya berikan kepada kamu karena kamu tanya-tanya dapat hadiah apa ya? Saya kasih. Ini adalah rak orang lain ya. Ya, kuat. Bengkok nggak? Bengkok ya. Ini adalah produk orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ada di Alfamart sama Indomaret, tulangnya cuma ada 1. Nah, kita punya ini tidak bisa dibengkokkan karena kita terbuat dari baja. Jadi kalau ini dibengkokkan, itu pasti akan kembali lagi. Coba silakan. Enggak dikasih apa-apa ya, Mas ya? Enggak ya, asli ya. Ini tulangnya ada 2 ya, tulangnya ada 2. Jadi ini kita pasang di sini.
Kekuatan satu shelving ini, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya untuk taruh apa di supermarket atau di minimarket? Taruh barang-barangnya, toko-toko listrik, bengkel, toko obat, kosmetik dan sebagainya. Mereka sudah pakai seperti kayak begini. Jadi Bapak dan Ibu, saya ada memberikan satu peluang kepada Bapak dan Ibu yang mau bisnis ini di kota atau Bapak atau Ibu yang sekarang Bapak tempati ya. Dan satu tempat itu hanya satu aja. Misalnya kota Tangerang, misalnya di daerah Tangerang itu cuma satu. Di Jakarta Timur satu. Di Bekasi Barat satu. Jadi tidak ada saingannya. Profit marginnya yang kita berikan itu sabar Mas ya. Karena saya mau membutuhkan kesabaran Mas dulu ya. Profit marginnya itu antara 30 sampai 55%. Ya, profit marginnya berapa? Oke, coba silakan. Ya, kamu naiknya jangan di ayunnya, ya, jangan malu-maluin saya loh ya. Oke, ada yang mau foto teman-teman? Saya bilang tadi, oke, dengan gitu sudah dapat autobiografi. Padahal nanti tolong catat ya alamatnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, satu-satunya rak supermarket, minimarket, rak serbaguna yang bisa dinaiki seperti kayak begini adalah buatan dari PT Aku Sayang Indonesiaku. Saya punya PT namanya PT Aku Sayang Indonesiaku alias PT Asik. Jadi Bapak dan Ibu bisa browsing di internet PT Asik, ASIK ya, nanti ketahuan. Nah, sekarang ini, ini saya punya pabrik ini. Saya punya pabrik itu penuh dengan quotes, ya, kalimat-kalimat motivasi di seluruh apa itu namanya, di seluruh pabrik saya itu semuanya ada kalimat-kalimat motivasi. Nah, oke, saya kira cukup sementara, ya, cukup. Kalau Bapak dan Ibu mau mengunjungi saya punya pabrik, silakan, saya tunggu ya. Boleh catat saya punya HP ya, supaya nanti kita bisa komunikasi ya. Kita bisa konsultasi, bisa komunikasi nantinya ya. Kirimkan aja WA ya. 082225899899 ya. Saya namanya Hendry ya. Nanti tolong dituliskan aja WA, ini ada WA saya. Nanti tuliskan aja bla 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 nama Bapak dan Ibu sekalian dalam kurung TDW begitu aja ya. Tunggu semua ringin ya untuk acara kita di sini, kode supaya nanti saya bisa tahu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya nih, yang pingin jalanin usaha saya ini siapa? Saya kasih permudah ini, kalau seandainya mau saya kasih permudah ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mic-nya dong, tolong. Ya, siapa yang mau tanya dulu bagian depan dulu ya. Ibu asalnya dari mana? Kalau di Bangka sudah ada, di Belitungnya yang belum ada. Iya, Belitung ya. Belitung boleh. Tapi saya tinggalnya Jakarta Utara sih. Oh, tinggalnya Jakarta Utara. Oh, tapi asalnya di Belitung. Iya. Saya beritahukannya, kalau barang-barang seperti kayak gini, semakin kecil wilayahnya di daerah-daerah itu semakin bagus. Kalau yang di kota-kota seperti Jakarta Pusat dan sebagainya, itu penuh dengan bangunan-bangunan, penuh dengan gedung-gedung, hotel-hotel dan sebagainya, apartemen. Nah, yang bisa ini cocok ini banyaknya seperti mereka itu bikin kelontong-kelontong, minimarket semua itu rata-rata semua dari sana. Iya, itu banyak banget usahanya
toko-tokonya masih kayak tradisional lokal masih banyak banget sih. Iya. Yang pengen saya tanyakan ke Pak Henry, persyaratannya gimana Pak? Oh gitu ya. Modalnya, supportnya seperti apa? Oh oke, Ya. oke, terima kasih ya. Jadi begini ya, kita ini harga ada 5 macam kategori. Kategori pertamanya itu adalah harga ecer tertinggi. Harga ecer tertinggi itu harga ecer mana? Itu harga ecer yang kalian jual. Kami di pabrik harga jualnya juga menggunakan harga ecer tertinggi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan harga ecer yang terendah, nanti kalian tidak bisa jualan, betul? Jadi harga ecer tertinggi. Nah, setelah harga ecer tertinggi, kita ada harga ecer terendah. Setelah harga ecer terendah, itu khusus untuk yang grosir ya. Misalnya pembelian 50 juta ke atas, kita kasih harga grosir. Lalu ada harga kategori A. Kategori A itu adalah kategori untuk pengambilan 1 truk. Jadi pengambilan 1 truk itu sekitar 250 juta. Ya, 250 juta. Kategori B itu untuk pengambilan 400 juta. Itu 1 fuso. Dan kategori C itu untuk pengambilan 1 kontainer 40 feet atau 2 fuso. Itu sekitar 800 juta. Nah, saya ngedilnya sama Pak Tung bilang nggak masalah, kamu mau hitungnya seberapa banyak nggak masalah, yang penting saya siap dananya, kata Pak Tung gitu. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya, nominal terkecil itu 250 juta. Nah, terus setelah dapat 250 juta, kalian bagaimana cara pembayarannya? Itu bisa DP 50% dulu ke pabrik. Setelah DP 50% ke pabrik, tunggu barangnya datang. Baru 50%-nya lagi. Jadi saya punya usaha tidak ada piutang. Nah, apa yang kami support dari pabrik? 1, kita memberikan training product knowledge. Kita mengajarkan tentang cara ini. Semua product knowledge ini namanya apa, semua kita ajarin. Setelah itu, support dari pabrik yang kedua ini adalah kita ngajarin bagaimana cara mengukur. Misalnya ruangannya sebesar begini, itu berapa utama, berapa sambung, berapa 1 sisi, 2 sisi, semua kita ajarin semuanya sampai bisa. Cuma usaha saya ini kalau Anda, Bapak dan Ibu mau melakukannya, itu tidak ada resiko. Kenapa kok bisa tidak ada resiko? Karena barang ini tidak rusak, ya, kemudian tidak busuk, tidak apa dan sebagainya, ya. Terus setelah itu kalian masukkan barang ini. Kalau ada barang yang tidak laku, boleh ditukar sama barang yang laku. Lalu ongkos kirimnya bagaimana? Nanti truk saya sampai, yang barang tidak laku dinaikin, barang yang laku diturunkan. Jadi boleh ditukar dengan barang yang laku. Lalu kalau kalian sudah bisnis selama 6 bulan, ternyata barang ini tidak laku sama sekali dan tidak bisa terjual, kalian bilang kan, saya tidak mau usaha ini lagi. Tidak apa-apa, saya akan membelinya ya 100% sesuai dengan harga yang saya jualkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita tepuk tangan dulu. Jadi intinya adalah saya menyatakan barang ini adalah barang laku. Kalau barangnya 6 bulan kemudian, ya kalian investasi apapun lah yang sudah ada dan sebagainya. Misalnya kalian investasi, saya mau ternak ayam nih, lahannya kalian sewa. Setelah kalian tidak mau lagi ternak ayam, sewanya itu bisa kembalikan. Bikin kandangnya, kemudian setelah itu udah nggak mau piara, kandangnya itu bisa dijadikan uang kembali lagi, uangnya kembali lagi ya full. Ayamnya misalnya kena flu burung, bisa nggak dikembalikan lagi uangnya? Kalau ini saya bilangkan 6 bulan Bapak dan Ibu tidak mau, tinggal telepon aja kepada kami. Kami boleh membeli kembali dengan harga saya jual kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ongkos kirimnya saya tanggung. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian kita lakukan seperti itu? Karena kita mau agar Bapak dan Ibu itu percaya kalau barang ini bisa jalan, bisa laku. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi dari 250, 400, dan 800. Kalau Ibu mau mengunjungi pabrik saya
Saya siapin tiketnya, transportasinya, sama akomodasinya semua ditanggung. Oke, yang lain lagi Bapak dan Ibu sekalian mau tanya? Oh, Ibu yang di ujung sana, silakan Ibu. Iya, siang Pak Henry. Ya, siang. Saya Intan. Sudah sore ya Ibu ya? Oh iya ya. Sudah sore. Ya. Tetap biar semangat terus dong Pak Henry. Oh iya. Selamat pagi ya. Ya. Oke, baik Pak Henry, terima kasih atas waktunya. Saya kebetulan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Saya ingin tanya Pak Henry, kalau di daerah Kalimantan Selatan apakah sudah ada? Kalau misalnya belum, insya Allah saya untuk belajar usaha seperti ini. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu Ibu usahanya sebelumnya apa Bu? Saya saat ini kebetulan di konveksi, saya juga di pengadaan, terus juga di percetakan juga, dan ada salon juga. Oke. Jadi saya ingin belajar usaha yang lain lagi. Oh bagus Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Terima kasih. Itu sebenarnya lah yang diajarin oleh Patung Ibu. Saya sendiri juga latar belakang saya guru bahasa Inggris, tapi saya dengan industri sama pabrik nggak ada hubungannya Bu. Betul. Sekarang ini saya ada tanam jahe Bu. Kebetulan jahe ini sekarang lagi membumi. Sebelum membumi ini belum ada corona, saya udah tanam jahe Bu di Kalimantan. Baik. Ya, Kalimantan. ya ke Kalimantan Barat Pak, Ibu. Siap. Nah, untuk yang di Kalimantan Selatan Ibu, ya Banjarmasin belum ada Bu. Tapi saya punya toko sendiri di Banjarbaru Ibu. Di Banjarbaru. Ya, saya punya toko sendiri. Baru buka 2 bulan yang lalu Ibu. Baik. Di Jalan Trikoranya. Oh iya. Jalan Trikora. Jadi ada 2 jalur Jalan Trikora. Betul. Ya di samping SPBU Trikora. Trikora Iya, ya. betul, Ya, betul. di situ. Ya, yang 2 lantai itu Ya. ada tulisan CV Rak Indonesia itu. Nah, itu saya punya. Saya buka sendiri di sana Ibu. Baik. Ya. Jadi kalau untuk Banjarmasin masih kosong Ibu. Masih kosong ya? Bisa. Insya Allah nanti mungkin saya bikin untuk info ke Pak Nanti Henry. mungkin setelah selesai ini Ibu bisa ketemu saya sebentar, kita Baik. bicara-bicara. Kemudian kalau bisa memungkinkan Ibu sebelum ke Banjarmasin, saya punya pabrik dulu jalan-jalan. Iya, baik. Saya juga sebetulnya aslinya orang Bandung, Pak. Cuma Oh. terdampar ke Kalimantan Selatan. Oh, oke ya. Baik, Oke, terima kasih. Ya, silakan dari yang lain lagi, silakan. Pak, kalau tadi kita lihat muatannya dibuat dari yang pemakai lokal. Iya. Pricingnya gimana? Oh, oke. Mengenai harganya ya, saya berani jamin bahwa harganya itu di bawah. Ya, kalau saya tidak salah ya, bapaknya ini dari Medan ya. Oh, dari Jakarta ya. Oke. Kalau saya mengatakan kalau di Jakarta tadi produk itu adalah produk, saya tidak usah sebut namanya, yang dijual di Mangga 2. Saya nggak usah sebut namanya ya. Tapi kita punya harga masih bisa di bawah mereka walaupun kita dari baja. Kenapa? Satu, karena saya punya mesin itu menggunakan mesin CNC dan pakai robot. Yang kedua, saya beli bahan bakunya semua cash dan itu open PO. Jadi misalnya setiap 2 hari itu kirim berapa ton dari begitu. Dan itu kita bayarnya cash sehingga harganya bisa di-price benar-benar. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Sore Pak, saya dari Sore. Bogor. Oh, Bogor. Oke. Macamnya ada berapa macam Pak? Kalau kita punya di sini, kalau rak itu, ini ada bisa juga kita jadikan menjadi rak sepatu ya. Jadi saya punya rak ini bisa jadikan rak sepatu, kemudian rak buku dan sebagainya itu bisa. Jadi bisa mirip. Maksudnya Pak, itu kan ada cantelannya, ada ininya. Iya, oke. Bagus pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, ini contohnya dia punya stopper ada dong. Nah, ini kalau begini ini jadi miring sudah. Nah, ini khususnya untuk rak sepatu, kemudian rak-rak yang lain itu kita bisa pakai seperti kayak begini ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk cantelan-cantelannya ada nggak? Kita ada. Kita ini semua yang kita produksi itu ada seperti box obral.
Tapi kita punya box obral lain seperti orang lain. Kalau orang lain punya box obral kan pakai triplek. Kalau saya punya box obral bisa dilipat itu. Itu satu-satunya di Indonesia dan sudah saya daftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Saya ada produksi troli juga, ada rak rokok juga, ada warmes itu biasa yang untuk orang jual aksesoris-aksesoris. Kita juga ada rak gudang dan sebagainya. Dan semua itu diproduksi di pabrik saya sendiri itu, tanpa saya subkan ke tempat lain lagi. Jadi kita jualnya seperti troli barang, troli belanja dan sebagainya. Itu kita siapin semuanya. Jadi bukan cuma produksinya cuma truk ini aja gitu loh. Tapi ada yang lain juga. Ya, silakan lagi. Berarti dari 250 dapat semua produknya. Betul. Itu kalau space tempat kan untuk menampung 250 istilahnya sekian stok barang kan Pak. Space tempatnya kira-kira Saya hanya butuh tempat saja. Kalau bisa itu tidak ada toko. Karena kita itu berbu. Saya beritahukan, saya memberikan jaminan. Kalau dari usaha-usaha orang, BEP-nya bisa kembali berapa lama. Kalau saya 1 bulan pertama, saya sudah jamin pasti ada untung. 1 bulan pertama itu sudah pasti untung. Kenapa? Karena kita punya keuntungan itu bisa 30-55%. Kedua, coba Bapak dan Ibu, bagaimana sih cara pemasarannya? Itu yang paling penting, betul nggak? Bapak dan Ibu boleh lihat di Android Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu ketik minimarket di Belitung misalnya. Terus kamu di posisi di mana? di Bogor. Bogor. Minimarket di Bogor, diklik coba. Di situ keluar semuanya. Itu minimarket besar ya yang keluar ya. Yang kecil-kecil itu belum keluar. Nah, kita bawa contoh ini menuju ke toko di sana, kemudian kita presentasikan kepada ownernya. Mungkin pada saat ini dia tidak beli. Ya, mungkin saja. Tetapi kalau dia mau permajaan atau mau buka cabang baru, dia pasti hubungi kita. Karena kita punya rak ini satu-satunya yang kualitasnya terbaik. Harga kualitasnya terbaik, kemudian harganya juga yang paling baik, kemudian deliverynya juga baik, yang seperti Pak Tung ngajarin kepada kita kemarin itu. Iya. Kalau space uang untuk naruh stokannya yang sekali pakai. Kalau satu truk ya, itu kira-kira ukurannya 4x5 sudah cukup. Oh, pakai 5 meter. Karena kita punya barang bisa ditimpa-timpa naik ke atas. Iya, sih Pak. Kebetulan di Bogor belum ada. Kalau di Bangka sudah ada, yang Belitung yang belum ada. Kalau Banjarmasin itu Kalimantan Bu, yang paling besar itu Banjarmasin Ibu. Paling besar. Nah, kebetulan kita Banjarmasin itu sewanya terlalu tinggi. Jadi saya buka tokonya di Banjarbaru, ya, jadi dekat dengan Martapura. Iya. Oke, yang lain lagi silakan. Oke, Pak. Saya kan domisili di Jakarta Barat, Pak. Oke. Tapi saya ada beberapa customer saya supermarket di Tangerang. Oke. Boleh nggak masuk ke Tangerang gitu kan? Oke. Aturan kita, aturan mainnya adalah orang yang dari distributor Tangerang tidak boleh obok-obok di daerah Jakarta Barat. Yang Jakarta Barat tidak boleh obok-obok di daerah Tangerang. Tetapi kalau seandainya ada orang yang buka supermarket, kebetulan temannya Bapak ya, maunya bukanya di Tangerang tapi Bapak bukanya di Jakarta Barat, jawabannya boleh. Ya karena kan misalnya contoh kantor pusat di Tangerang. Betul. Dia ada cabang toko di sini lah, di situ lah, di sini, di situ gitu kan. Iya. Betul. Itu nggak masalah. Nggak harus yang di Jakarta Utara nanti masuk agen Jakarta Utara. Oh nggak masalah itu, nggak masalah. Karena pikirnya begini, misalnya saya temannya Bapak, kemudian saya temannya Bapak saya buka di Jakarta Barat, itu daerah Bapak toh. Iya. Kemudian setelah itu saya mau buka lagi di daerah Tangerang misalnya. Iya. Nah, saya ngambil sama Bapak lagi, nggak masalah. Karena Bapak nggak ngomong-ngomong wilayah tersebut, Iya, tapi Pak. dia, ya intinya jawabannya sudah terjawab ya. Oke, iya. Ya. Bapak di daerah mana Pak? Saya kebetulan di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Jakarta Barat belum ada Pak. Oke. Ya, oke. Yang lain, oke silakan nih. Kalau misalnya untuk penjualan ini apakah udah lewat online? Maksudnya udah ada. Oh, sudah lewat online. Oke. Ya, pertanyaan bagus sekali. Terus ada yang kedua juga, apakah udah masuk ke daerah Karawang sama Bekasi? Oh, sudah masuk ke Karawang dan Bekasi ya. Oke, terima kasih. Ibu
Kalau untuk online, kita sudah ada 5 digital marketing, 5 grup ya. Jadi websitenya berbeda. Jadi setiap Bapak dan Ibu klik sekarang misalnya jual rak supermarket atau rak minimarket atau jual rak gudang, itu pasti saya punya yang keluar di halaman pertama. Jadi sudah ada. Nah, bagaimana kita mensiasati seperti kayak begitu? Orang sekarang mau beli rak supermarket atau rak minimarket ini bingung mau belinya di mana, betul nggak? Setelah itu bingung, dia ambil HP dulu pertama kali, kemudian ngecek, benar? Nah, ketahuanlah dari saya punya pabrik. Nah, apabila yang ngetik itu orang beli itu, maka kita akan merefernya ke distributor beli itu. Kemudian kalau mau misalnya orang Jakarta Barat mau beli, kita refer ke Jakarta Barat. Jadi kita membantu juga untuk omsetnya, kira-kira begitu. Nah, yang Ibu tanyakan itu, apakah di Bekasi Barat sudah ada belum? Ya, betul. Bekasi, Cikarang, sama Kerawang. Yang sudah ada di Bekasi Barat sudah ada, Ibu. Ya, yang menjadi distributor kami itu adalah Mega Group Indonesia. Pernah dengar Ibu? Mega Group Indonesia itu jadi kita punya distributor. Nah, di Kerawang pun kita sudah ada. Di Cikarang pun kita sudah ada Cikarang. Di Cikarang itu apa namanya? Lupa ya itu ya. Itu supermarket bahan bangunan. Ya, jadi supermarket bahan bangunan itu kemudian menggunakan rak kita, kemudian setelah itu juga menjualnya. Yang belum ada itu seperti Bekasi Utara, Bekasi Timur, nah itu belum ada itu. Jakarta Timur juga belum ada, Ibu. Ya, oke. Ya, silakan, Pak. Kalau harga jual eceran tertingginya dari pabrik atau kita beli sendiri? Kita dari pabrik, tapi setelah itu Anda bisa juga artinya melihat saingan Anda di dekatnya. Kalau saingannya itu misalnya menjualnya 1.800%, nah kita bisa menjualnya misalnya 1.700.000 gitu. Kita selalu di bawah mereka 100 atau 200 ribu lah, kira-kira begitu. Jadi maksudnya saya kalau mau jual ke konsumen, harganya kita ikut dari pusat. Patokannya dari pusat, tapi Anda boleh naikkan lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi. Karena gini, tidak ada saya memberikan patokan, karena posisinya kalau seandainya di Papua harga kirimnya kan sudah jauh kan, jadi harganya mesti lebih tinggi dibandingkan yang di Pulau Jawa ini, begitu loh. Jadi kita nggak memberikan patokan itu. Tapi saya beritahukan, karena ini tidak ada royalty fee, Anda tidak perlu membayar franchising fee kepada saya. Anda juga tidak perlu harus membayar royalty fee kepada saya setiap bulan. Ini usaha murni adalah usaha Bapak Ibu sekalian, yang mana Bapak dan Ibu hanya pertama kali aja gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang yang menarik adalah begini, Pak, ini investasi yang paling murah ini 250 juta. Tapi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang semangat menunggu sampai akhir cerita ini, saya bisa memberikan nominal yang lebih rendah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang sudah ada Ibu, misalnya di Kalimantan Selatan ya, di Banjarbaru kita nggak bisa lagi. Kemudian yang di Bekasi Barat kita nggak bisa lagi. Tapi yang belum ada tempatnya silakan. Kalau yang ada Tangerang ini belum ada, yang ada justru Serang yang sudah ada. Depok belum ada. Palembang sudah ada. Palembang sudah ada Pak. Aceh sudah ada. Ya. Kemayoran. Jakarta Pusat belum ada. Oh tidak, misalnya gini, misalnya adek ini ya, adek ini posisinya dia tinggal di Jakarta, tapi setelah itu dia mau buka usahanya di Belitung, kan nggak masalah kan, orang lain yang jaga. Akhirnya toko-tokonya adek ini, kemudian setelah itu ya jual barang saya, kan begitu aja. Tapi yang ingat, saya semuanya penuh dengan tulisan. Jadi semua bukan hanya saya untuk bicara begini aja. 6 bulan tidak bisa terjual, uang kembali semuanya. Barang saya tarik, uang saya kembalikan. Jadi saya beli dengan 100% buyback guarantee. Gitu. Oke? Ya. Sejarah pabriknya Pak di Indonesia. Sejarah pabrik di Indonesia, maksudnya berdirinya tahun 2016.
Ya, bulan November tanggal 18 November 2016. Jadi 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya. Saya kira cukup ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang istilahnya menarik, tertarik dan ingin berbicara dengan saya lebih lanjut ya, saya kira nanti saya bisa meluangkan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Salam dahsyat semuanya. Salam dahsyat. Oke, terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.